Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita lanjut lagi. Kita di skema modal. Ya, kita di skema modal. Hari ini kita akan benar-benar ngejelasin tentang apa ya? Tentang banyak yang nanya nih di sini, banyak yang nanya bagi hasilnya gimana, ini gimana, itu gimana, itu gimana, begini gimana gitu. Udahlah, saya buatin videonya aja langsung ya, padahal udah ada e-booknya juga udah ada kayak gitu. Tapi ya udahlah, nggak ada salahnya saya jelasin lagi biar jelas. Oke, pertama skema modal tuh yang penting ini, akadnya jelas dulu. Akadnya jelas. Maksudnya akad apa? Pertama, kawan-kawan mau ngutang atau bagi hasil. Karena kalau misalkan utang itu beda. Kalau misalkan ngutang, kawan-kawan ngangsur. Jadi si orang yang ngasih duitnya, dia nggak punya kewajiban untuk menerima lebih. Misalkan gini, kawan-kawan minjem 5 juta misalkan, ngutangnya 5 juta. Dia dia tuh nggak punya kewajiban, dia nggak punya hak untuk mendapatkan bagi hasil dari kawan-kawan semua. Misalkan per bulannya tuh, katakanlah ya, per bulannya tuh nyicilnya 100.000 misalkan. Dia nggak punya hak untuk dapat 120.000. Dia nggak punya. Ya, dia nggak punya. Kenapa? Karena akadnya utang. Oke, karena akadnya utang kayak gitu. Dan kita kalau ngutang itu masih punya kewajiban untuk balikin duit gitu, untuk balikin duit ke dia. Jadi nggak ada kalau misalkan rugi ya sama-sama rugi, nggak ada kayak gitu. Kita punya kewajiban untuk balikin ke dia kayak gitu. Kalau bagi hasil beda. Bagi hasil tuh gini, misalkan ada yang namanya pengelola, ya, ada yang namanya pengelola, ada namanya pemodal. Nah, si pengelola ini yang ngajuin bisnis plan, yaitu kawan-kawan semua. Pemodal itu yang punya duit, ya, itu yang punya duit. Dan saya saranin, kalau misalkan mau ajak bagi hasil, ya, mau ajak bagi hasil, kawan-kawan cari orang yang memang duitnya dingin. Maksudnya bukan duit taruh di es, bukan, ya, bukan. Maksudnya duit itu memang nggak diapa-apain sama dia. Gitu, biasanya orang pensiunan, terus biasanya ya orang yang pendapatannya 60 juta per bulan, 5 juta kita ambil, misalkan bukan ngambil ya, maksudnya diutangin gitu, karena 5 juta nggak berefek apa-apa, ya boleh minjem ke situ atau nggak bagi hasil ke situ, itu boleh. Saya saranin ke orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena nggak akan ribut, nggak akan rewel. Beda kalau misalkan dia berharap lebih di bisnis kawan-kawan semua, dia ngarepin bagi hasil, pasti akan ribut, ya, pasti akan ribut, pasti akan ada tekanan lebih. Nah, makanya saran saya, cari orang-orang yang memang, misalkan kawan-kawan butuh 5 juta, ya 5 juta itu memang dia nggak dipakai. Ya, uang dingin, ya, cold money, kayak gitu. Nah, bagi hasil ini, biasanya pengelola tuh 60, investor atau pemberi modal itu biasa 40, atau bisa lagi 50-50, itu bisa jadi tergantung gimana cara kita peran. Bahkan saya pernah bikin bisnis modal saya dapat bagi hasil 75, dia 25, itu pernah, itu bisa. Sekali lagi itu tergantung dari gimana kawan-kawan negosiasi. Bisa jadi kebalik, bisa jadi kebalik. Gimana kawan-kawan yang pengelola cuma 40, yang modalin cuma 60, itu bisa jadi kayak gitu. Balik lagi ke komunikasi, negosiasi, itu balik lagi kayak gitu. Pokoknya yang enak-enak aja, jangan dibingungin, ya. Sekali lagi jangan dibingungin. Orang terkadang bingung, aduh nanti gini aja, kalau misalkan begini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Bagi hasilnya kekecilan nggak? Udah nggak usah bingung. Pokoknya ingat, patokannya tuh yang namanya pengelola itu pasti lebih capek. Ya, pengelola itu lebih capek. Makanya kawan-kawan bisa lebih besar. Tapi nggak menutup kemungkinan kawan-kawan tuh bisa sebaliknya. Itu nggak menutup kemungkinan. Cuma kalau misalkan bisnis itu benar-benar aktivitasnya tinggi banget, itu kawan-kawan bisa minta ke 60-40. Itu bisa. Ya. Dan kawan-kawan nggak punya kewajiban untuk membalikan, kecuali ada perjanjian, misalkan kalau misalkan rugi, uang tolong balikin 50% dari jumlah modal. Bisa, misalkan 5 juta, tiba-tiba udah bagi hasil, di bulan ke-6 rugi, bangkrut, udah nggak ada uang lagi, ternyata dia minta 2,5-nya, itu wajib dibalikin. Tapi biasanya kalau bagi hasil nggak kayak gitu. Biasanya kita tanggung bersama. Ya, kita tanggung bersama sebagai mitra kerja. Kayak gitu ya, saya harap jelas kawan-kawan semua. Jadi diperjelas dulu, utang apa bagi hasil? Utang masih ada kewajiban untuk balikin, bagi hasil enggak. Bagi hasil ya udah, kalau rugi bareng-bareng kayak gitu. Kemudian yang kedua, persentasenya, ya, ingat persentase, kalau ini kawan-kawan bisa ngobrol lagi. Persentase berdasarkan timbang peran.
ya, berdasarkan timbang peran. Contoh, kayak tadi saya udah jelasin, kalau peran kawan-kawan itu akan lebih capek ke depannya, banyak yang harus dilurusin. Ya kawan-kawan bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi loh, bisa jadi. Tapi balik lagi, saya akan ulang-ulang terus nih ya. Balik lagi, kawan-kawan bisa jadi sebaliknya. Tergantung kawan-kawan gimana negosiasinya. Terus misalkan kayak bisnis di bapak saya juga ada, bapak saya sebagai investor, tapi bapak saya dapat bagi hasil besar. Kenapa? Karena gini, dari mulai awal berdiri dia yang buat bisnisnya. Kedua, dari mulai modal 100% dari dia. Si orang yang ngelola itu nggak keluar duit apa-apa. Nah, terus ketiga, resiko tertinggi itu dipegang bapak saya. Si pengelola itu nggak tanggung resiko terlalu tinggi. Nah, itu bisa jadi yang paling tinggi itu si investornya, karena resikonya paling tinggi. Dan kalau misalkan yang rugi itu investor, banyak banget. Ya, habis itu si pengelola yang nggak nerima rugi apa-apa, biasa aja. Kayak gitu. Nah, itu timbang perannya harus jelas dulu. Ya, persentasenya harus timbang benar-benar jelas dulu. Terus kedua, patungan. Ya, patungan. Gimana? Nah, biasanya kawan-kawan kalau misalkan sama patungan nih, sama teman gitu ya, sama teman, timbang peran dulu. Ya, yang jadi CEO siapa, yang jadi ketua siapa, yang jadi orang operasional siapa, ya kan? Yang jadi orang operasional siapa. Dari situ kelihatan, nih, saya tuh begini. Nih, lo nih begini. Terus yang paling tinggi resikonya siapa? Atau misalkan udah diukur-ukur, oh sama nih kayaknya. Ya udah 50-50. Kayak gitu. Makanya persentase itu balik lagi berdasarkan timbang peran. Peran masing-masing kawan-kawan tuh ditimbang, beratan siapa? Kalau yang paling berat itu bisa jadi paling tinggi bagi hasilnya. Kayak gitu ya. Oke, ketiga, kalau akad udah jelas, persentasenya udah jelas juga, timbang perannya udah oke. Nah, yang terakhir itu ide, ya, ide sama action plan-nya jelas. Terkadang pemodal tuh nggak mau ngasih modalnya karena ide sama action plan-nya nggak jelas. Ya, kawan-kawan ada yang namanya elevator pitch. Jadi kawan-kawan harus ngejelasin tentang bisnis kawan-kawan itu dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Itu biasanya startup yang pakai kayak gitu. Jadi kawan-kawan dalam 5 sampai 10 menit gimana caranya harus mengundang perhatian dari si investor itu dari 5 sampai 10 menit. Itu YouTube, Facebook kayak gitu semua elevator pitch-nya. Baru nanti mulai diundang ngejelasin detail kayak gitu. Jadi jangan cuma ide ya, sekali lagi jangan cuma ide nggak akan berarti apa-apa. Ide cuma akan jadi sampah kalau kawan-kawan nggak mau eksekusi. Ya, ide akan jadi sampah kalau kawan-kawan nggak mau eksekusi. Ide plus action plan ya. Action plan-nya jelas. Setelah misalkan orang itu dapat duit, pengasih duit ke kita, misalkan 5 juta. Nah, 5 juta tuh mau jadi apa? Gitu loh. 5 juta tuh mau apa? Ya, aku mah gini bang, aku gini. Jangan kayak gitu, tulis. Tulis. Pokoknya 5 juta itu mau dihabisin buat apa aja. Jelasin kayak ini. Nih Pak, 5 juta nih buat yang namanya iklan di sini 1 juta, iklan di sini 1 juta, terus buat benahin manajemen 1 juta, terus misalkan buat benerin visual 1.500.000 kayak gitu. Jadi duit tuh jelas lari kemana dan si investor pun tahu. Nanti pasti nanya balik modalnya kapan ya kalau kayak gitu, kalau misalkan bagi hasil. Nah, kawan-kawan jelasin lagi, Pak, nih gambarannya per bulan kalau misalkan budget marketing kita segini, ini insya Allah bisa segini, kayak gitu. Jadi banyak-banyakin referensi ya, jangan sampai buta banget gitu, jangan sampai kayak gitu. Makanya ide sama action plan-nya jelas, ide aja nggak cukup. Oke, mudah-mudahan jelas kawan-kawan, ini skema permodalan ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak FMB modal udah bukan alasan lagi ya. Saya nggak ada modal mas, saya nggak ada modal. Bohong, itu tangan ada, HP ada, itu modal. Nama baik itu modal ya, itu modal, ingat. Nah, nama baik itu bisa buat ngasilin uang. Kalau misalkan nama baiknya udah buruk, ngasilin uang susah. Percaya saya ya. Terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.